masih bersama Pak Sugeng Prayitno, pelaku usaha tanam pemanfaatan perkarangan yang terbatas menjadi bermanfaat secara ekonomi dan secara sosial. Saya mau tanya tentang proses penyemaian atau pembibitan, Pak. Medianya atau apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan penyemaian seperti ini, Pak? Yang pertama kita siap media ya. Ini media ini kan ada tanahnya, kemudian ada kokopit, ada arang sekam, kemudian ada unsur pupuk kandangnya. Ini kemudian benih-benih ini ada misalnya benih terong. Ini lombok ya, Pak ya? Ini ya. Tapi itu kita buat. Dan ditaruh di sini ya, ini dikasih tisu gitu. Kemudian diperam. Kira-kira nanti 4 hari sudah tumbuh. Kalau ini contohnya ini yang ini adalah termemes gambas ya. Ini sudah tumbuh, nanti sore sudah waktunya untuk pindah sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah ini pindah. Saya membimbing ibu-ibu di sini untuk nanam ini, pindahkan, dipindah satu-satu dengan capet itu, pinset itu, pindah sini. Lalu nanti pagi kita siram, sore kita siram. Ini nanti kira-kira 3 minggu lah, 3 minggu itu sudah waktunya bisa dipindahkan ke tempat yang agak besar. Nanti siap untuk bisa ditanam. Gitu. Jadi prosesnya tidak sembarangan nih, Pak ya, tidak asal dari biji kemudian kita langsung enggak, tadi pakai proses ya, diperam dulu, kemudian taruh sini. Lalu teorinya Mas ya, teorinya kalau ngasih tutup ini supaya cepat tumbuh itu setebal dengan benih. Kalau benihnya itu setebal gini ya, itu ya naruhnya tutup ya jangan tebal-tebal. Nanti dia nggak bisa ngangkat gitu ya. Tapi ya kalau benihnya itu tipis ya kita tipis saja, sehingga cepat tumbuhnya cepat seperti ini. Prosesnya berapa hari ini, Pak? Seperti bisa dipindah ke? Ya kira-kira nanti 3 mingguan. 3 minggu ya, paling lama 1 bulan gitu sudah bisa lebih besar ya, Pak ya? Ya dikasih yang besar gitu. Kalau yang ini itu benih pare, jadi agak besar ya. Ini pare, jadi lebih besar. Ini kalau ini pare ayam udah besar ya. Nanti kalau udah segini kita pindahkan. Setelah ini kira-kira 3 mingguan sudah agak besar, kemudian kita pindah ke ke polybag yang besar. Ya, polybag yang besar. Nanti bisa dibawa ibu-ibu, bisa ditanam di kebun praktek, bisa dibawa pulang. Ya, bisa ditanam di rumah masing-masing bisa. Jadi proses yang apa namanya nih, Pak tadi? Kalau ini gambas ini. Tadi proses pakai kain ya. Butuh waktu 4 hari. Ya, 4 hari aja. Sekitar 3 minggu. Ya, jadi kira-kira kalau perlu awal dengan sampai akhir itu kira-kira 1 bulan ya. 1 bulan, jadi 1 bulan baru bisa kita pindah ke polybag. Sementara ada proses pemupuan nggak, Pak, seperti ini, Pak? Proses pemupuan? Kalau pupuknya pakai pupuk organik aja, pupuk organik cair. Pupuk organik cair kita campur dengan POC itu dengan air, kemudian kita gemborkan, kita siramkan itu dengan gembor. Ini misalnya saya ambil. Kalau gembor gini biasanya airnya turunnya sini, makanya dipegang harus ini, set gitu ya. Beda ini, ini beda. Kalau yang dipegang sini, nanti airnya turun ke sini, nanti enggak bagus. Tapi kalau ini benar set gitu, merata ya, Pak ya. Gitu. Selain itu sudah merusak. Walaupun menyiram ya ada teorinya. Pohon-pohon yang masih kecil. Terus kendalanya apa, Pak, kalau melakukan penyemaian itu? Mungkin ada virus atau ada hama-hama yang lain? Kalau di sini alhamdulillah tidak ada, karena ayamnya saya kurung semua di dalam kerangkeng ya. Tapi kalau ibu-ibu sendiri buat seperti ini di rumah tangga biasanya kendalanya yaitu ayam atau apa gitu, hewan gitu. Tapi kalau yang
hama penyakit dan sebagainya insya Allah tidak ada. Jadi medianya itu sudah dikasihkan semacam antivirus ya Pak ya? Sudah, ya. Masing-masing benih biasanya diperlakukan dengan pestisida. Ya. Jadi termasuk ini dengan media tadi ya Pak ya? Ya. Kalau ini kan musim kemarau ya Pak ya, jadi mungkin tidak ada air hujan, jadi perlakuan kita terhadap benih ini supaya tidak terlalu panas dan juga terlalu basah gitu Pak, mungkin apakah perlu ada perlakuan khusus? Oh iya, supaya tidak rusak gitu Pak. Betul, bagus. Jadi kalau bibit atau benih itu apapun ya tanaman ini mestinya tidak terlalu becek ya, seperti ini saja. Ini basah toh, ini basah, lembab, tapi hanya lembab saja, tidak terlalu basah. Kemudian kalau waktu musim hujan ya mestinya kalau di tempat teduh atau dikasih paranet di atasnya, dengan ukuran kira-kira 60% itu nanti jatuh. Soalnya kalau langsung das gitu ini bisa rusak toh, bisa rusak, bisa mati. Kemudian kalau terlalu teduh ini nanti tumbuhnya itu enggak tegak gini tapi ngeloyot gitu. Karena dia mencari sinar. Jadi sinar matahari juga harus cukup ya Pak ya? Ya, ini sinar matahari cukup tetapi tidak terlalu kepanasan. Kemudian airnya juga tidak terlalu becek. Baik Pak Sugeng, untuk saran-saran untuk para pemula Pak Sugeng. Untuk pemula kan biasanya menanam itu hanya dari pohon yang sudah besar baru ditanam ya, tapi belum pernah melakukan penyemaian seperti itu. Mungkin Pak Sugeng ada saran-saran bagi para pemula untuk melakukan penyemaian seperti ini, apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga hasil dari penyemaian itu bisa sempurna, sehingga kalau pada saat ditanam itu sudah siap untuk ditanam Pak Sugeng. Ya. Kalau untuk rumah tangga ya, biasanya kalau menanam lombok misalnya 4 saja, tidak perlu buat seperti ini. Bisa saja yang dari lombok yang beli itu sudah bagus, kemudian dipecah. Nanti diambil yang bagus, ambil yang bagus, kemudian nanti dikeringkan, udah kering disemai sendiri, seperti ini. Hanya mungkin 4 biji saja bisa gitu. Tetapi kalau yang ini, yang seperti ini itu akan lebih asik itu kalau bersama-sama. Jadi dalam satu kelompok kita walaupun kelihatannya hanya mengisi begini itu tidak sembarangan ya toh. Ini harus dipotong dulu pengertian. Kemudian kemudian kalau mengisinya itu yang bagus itu agak tinggi seperti ini. Sebab nanti kalau misalnya ini terlalu pendek airnya, ini nanti tekuk ke sini. Nah, tekuan ini bisa menimbulkan cendawan. Nah, ini kalau dimengerti dari ibu-ibu, sehingga ini ngisinya itu agak tinggi itu supaya ini kalau disiram nggak nekok-nekok gini. Kalau nekok-nekok gini nanti ada cendawannya. Jadi selain media, kemudian cara menaruhnya juga benihnya juga diperhatikan kualitasnya. Kemudian bahan-bahan tadi selain tanah, arang sekam, kemudian kokopit itu yang perlu dipersiapkan ya Pak. Oke, itu begitu Pak Sugeng, terima kasih atas penjelasan. Mudah-mudahan para pemula tidak ragu lagi untuk melakukan kegiatan seperti apa yang dilakukan Pak Sugeng, memanfaatkan pekarangan yang terbatas menjadi pekarangan yang sangat bermanfaat secara ekonomi maupun secara sosial, juga secara kesehatan karena bisa dipakai untuk refreshing apabila kita sudah lelah. Ini halamannya juga untuk senam, ini halamannya. Kita bisa refreshing di tempat yang serba hijau, sejuk, segar. Terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula di dalam menjalankan kegiatan memanfaatkan lahan pekarangan ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Sugeng.